Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita harus memahami hakikat diri kita. Siapa diri kita yang sebenarnya? Ini yang kita harus pahami, Pak. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal akan dirinya, maka dengan sendirinya dia akan mengenal kepada Robnya. Nah, untuk mengenal dirinya ini, yaitu siapa diri kita yang sesungguhnya, hadirin. Ini yang kita harus dipahami, bahwa diri yang sesungguhnya adalah ruh kita. Karena ketika kita di alam ruh ini, kita sudah mengakui, sudah berikrar, sudah berjanji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala roh kita, Pak. Baik itu roh orang jahat atau orang baik, semuanya mengakui tentang kemuliaan, tentang kemahagungan, tentang kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, alastu birabbikum, kata Allah. Maka semua roh-roh kita mengatakan, bala syahidna, aku menyaksikan ya Allah, bahwa engkaulah yang satu-satunya yang aku jadikan sandaran. Engkaulah satunya aku jadikan tujuan. Engkaulah yang menyelesaikan semua masalah kita, masalah kami. Itulah pengakuan roh, hadirin. Maka ketika si roh tadi wujud sebagai manusia, maka disinilah kadang-kadang berubah keyakinan yang mereka yakini ketika dalam arwah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi untuk mengingatkan tentang akan ikrar, perjanjian yang diucapkan oleh roh-roh tadi. Makanya hadirin, ketika seorang sholat, kita bermunajat kepada Allah. Ini niat kita sholat nih, aku niat sholat zuhur. Niatnya ini, akunya ini bukan aku kita, Pak. Akunya siapa? Akunya roh kita. Kenang ibadah sungguhnya gerakan siapa Pak kita ibadah, coba? Kita bisa ruku, sujud, ya. Gerak siapa tuh? Nah, ini kita harus dipahami, Pak. Makanya Allah katakan, hadirin, fa'buni wa aqimis shalah li dzikri. Sembahlah aku untuk mengingat aku, li dzikri. La budu wa aqimis shalah li dzikri. Jadi intinya saat mengingat aku, mengingat Allah, hadirin. Lalu apa yang kita ingat? Apa yang kita ingat dalam kita sholat ini, hadirin? Inilah yang kita harus dipahami, hadirin. Bahwa mengingat siapa yang gerakkan kita ini bisa gerak kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kita bisa mendengar daripada apa yang kita dengar daripada saminya Allah. Kemudian apa ketika kita berhajat niat untuk kebaikan, itu iradatnya Allah, kita bisa melakukan kebaikan. Semuanya Pak, ini semuanya adalah atas kekuatan kuasa Allah. Maka kita harus kembalikan kepada Allah ketika sholat. Sampai sholat kita tidak ada kita ingat hanya Allah. Nggak ada lagi diri kita, bahkan kita nafikan semua keberadaan diri kita, kemampuan diri kita, kehebatan diri kita. Itu namanya sholat, Pak. Sholat daimun, sholat yang kekal, yang hanya kita ingat pada Allah. Ingat apanya? Ingat yaitu tentang siapa hakikat diri kita. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Pak kita ingin mengenal Allah,
marifat pada Allah, kita harus mengetahui asal kejadian diri kita dan asal kejadian alam semesta ini. Ini kita harus pahami, Pak, bahwa awal pertama yang Allah ciptakan, ketika Allah berkeinginan, Allah berkehendak ingin menciptakan sesuatu dari dirinya, maka Allah SWT telah mentajalikan dari dirinya, menjohirkan, yaitu Ahmad, nama Nur Tuhan yang batin, yaitu Hayun awal, ya, nama Ahmad yang batin itu nama Hayun awal. Begitu Nur tadi bernama Ahmad, rahasia Tuhan yang batin, menjadi roh alam semesta, ya, baru dah di situ ada namanya Nur Muhammad. Setelah ada alam semesta, ada diri kita ini, ada roh-roh semua alam, baru itu jadi Nur Muhammad. Jadinya insan ini, Pak, terdiri dari dua. Jasmani, jasad itu daripada Muhammad, dan ruh daripada insan ini yaitu Allah. Allah Muhammad. Maka kita bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tiada ini Pak, antara Muhammad dengan Allah ini tidak bisa kita untuk ini, Pak, karena itu satu kesatuan Pak. Maka tidak ada, karena yang namanya Allah, Pak, tidak bisa kita batasi dengan apapun. Allah ini dengan kita ini nggak ada jarak. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habri warid, ya. Sangat dekat tadi Allah dengan kita. Sangat dekat lah, lebih dekat daripada ulat leher dengan lehernya. Inilah hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Pak kita sudah memahami semua dari Allah, ya, gerak kita, diam kita, kedip kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang lagi yang kita harus menjadikan kebanggaan? Apalagi kita harus jadikan suatu kemilikan kita, semuanya lah atas kepemilikan Allah, atas kuasa Allah, atas gerakan Allah, hadirin. Maka jangan ngaku-ngaku lagi bahwa kita yang mempunyai, kita yang memiliki, kita yang bisa. Ini harus dinafikan, Pak. Hamba ini tetap hamba, yang nggak bisa apa-apa, yang nggak bisa berbuat apa-apa, Pak, hamba ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ini khalaqakum wa ta'malun. Allah menciptakan dan Allah juga yang menciptakan perbuatan-perbuatan kita semua. Makanya, Pak, kalau kita melihat apapun perbuatan orang ini, baik buruknya, baiknya, semuanya lah atas perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini harus diyakini, Pak, semua datang dari Allah. Maka tidak ada lagi sifat bangga diri, tidak ada saat ingin dipuji, tidak ada lagi, Pak. Kesombongan nggak ada lagi, yang ada kesombongan. Sifat ingin dipuji nggak ada lagi, Pak. Karena semua ini atas kuasa Allah, Pak. Atas kurnia Allah, atas daripada kehendak Allah terjadi, Pak. Nggak ada terjadi ini secara berbetulan, nggak ada, Pak. Nggak ada. Dunia ini semuanya sudah skornya Allah lah. Karena sebelum Allah ciptakan bumi, langit, manusia ini, Allah ciptakan takdirnya, Pak. Baik buruknya, sehat sakitnya, mulia hinanya, sudah tentukan, Pak. Sudah tentukan sama Allah, Pak. Kita yang akan datang kita nggak tahu, ya, yang terjadi 1 menit pun ke depan kita nggak tahu, Pak, apa yang terjadi. Maka nggak ada siapa berani mengatakan 1 menit saya masih hidup. Jangan pun 1 jam, Pak. 1 menit kita nggak jamin bisa kita masih hidup, Pak. Kita masih bisa bernapas. Ini semua daripada atas kuasa Allah, Pak, atas maunya Allah. Maka hadirin, orang yang sudah memahami hakikat diri, jati dirinya, itu orang paling mulia, Pak. Orang yang mengenal dirinya, dia akan bisa, dia selalu perbuatannya, ucapannya, dia selalu, Pak, dikoreksi. Dia tidak mau berbuat
apa-apa yang melanggar kehendak Allah, tidak mau Pak. Karena dia sudah tahu bahwa semua ini adalah kehendak Allah. Maka hidup bersama Allah. Nah, hidup, tidur bersama Allah, ya, mati bersama Allah. Ini Pak, Masya Allah. Inilah bagian kita harus sampai kepada peringkat, yaitu semua yang terjadi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, jangan kita merasa ada berbuat, jangan kita merasa bisa berbuat apa-apa, jangan Pak. Atau apalagi kita merasa kita ini ada Pak. Kalau kamu merasa ada, kamu merasa bisa, dan kamu merasa punya kewujudan, maka kita tidak akan bisa bertemu dengan Allah Pak. Tidak akan di dunia apalagi akhirat Pak. Tidak bisa. Kalau kita masih merasa diri kita ada, diri kita ini wujud, nggak bisa Pak, kita akan bertemu sama Allah Pak. Karena Allah katakan Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah katakan, kullu syai'in khaliqun illa wajah. Semua yang kita lihat Pak, kullu syai'un khaliqun illa wajah. Semuanya wajah Allah Pak. Yang kita nampak ini semuanya wajah Allah. Tidak ada pun selain Allah Pak yang ada, yang gerak, yang diam, itu semuanya adalah kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau ada merasa kita yang wujud, nah ini ya dikatakan berhala-berhala dari diri kita Pak. Wujud selain Allah ada Pak? Nggak ada Pak. Makanya kalau kita ingin kita nih mematikan diri, mematikan diri Pak, maksudnya qabla maut, antara maut ini kita matikan perasaan kita, kebisaan kita, kehebatan kita, bahkan diri kita. Sebelum kita dipanggil sama Allah, sebelum kita mati yang sesungguhnya. Karena mati ada dua Pak, mati hissi dan mati, yaitu mati yang dimatikan sebelum kita mati. Nah ini Pak, mati yang kita belajar mati sebelum mati Pak. Ini, karena kalau kita sudah dimatikan Pak, kita sudah merasa kita tidak ada, merasa kita nggak ada, merasa nggak mampu, ya. Jadi apalagi yang kita harus banggakan, apalagi kita harus disanjungkan, nggak ada Pak. Itulah kita usahakan bagaimana kita ini hidup bersama Allah, mati bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan bisa kita mendapatkan daripada ma'rifatullah. Karena sebab-sebab yang kita berhalang sama Allah, sebab-sebab kita hijab sama Allah, merasa keakuan kita masih ada, merasa kita wujud kita masih ada, merasa kita yang berbuat, merasa kita yang berkehendak, merasa kita yang berkuasa. Nah ini Pak. Maka inilah inti dari marifat ini, kita sudah tidak ada lagi Pak. Tidak ada lagi yang berkata kalamnya Allah. Tidak ada lagi melihat, yaitu basarnya Allah. Tidak ada lagi mendengar, sabinya Allah. Tidak ada yang gerak, kudratnya Allah. Tidak ada yang berkeinginan, iradanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya apa yang ada diri insan Pak, apa yang diri hamba nggak ada kan? Apa coba yang saya katakan, apa yang ada di diri kita ini nggak ada Pak. Insan ini benar-benar kosong, nggak ada Pak. Kita ada tapi tidak dalam ketiadaan Pak. Kita memang ada, jogrok kelihatan nih, tapi sebenarnya hakikatnya tidak ada Pak. Tidak ada. Tapi kita merasa kita ada. Nah ini jadi udah, itu yang namanya itulah bid'ah ya. Mengada-gada lah bid'ah. Sebenarnya kita nggak ada, kok merasa ada, kok merasa kita punya, merasa kita bisa. Nah ini jadi penghalang Pak, penghalang sama Allah. Nah, ini Pak, indah Pak kalau kita sudah marifat Pak. Maka syariat, apa syariat Pak, untuk menyempurnakan jasad kita, bagaimana macam-macam jasad kita yang baik, ucapan kita ini jasad Pak, bagaimana kita berbuat syajohir nih baik, itu daripada syariat. Terus baru tarekat untuk membersihkan hati.